betapa memang manusia itu sangat dekat kepada Allah, terutama ketika dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam ini kita kaji salah satu di antara kaidah yang bersumber dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Firman Allah yang berarti, dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka fa inni qarib, aku dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini turun berkaitan dengan seseorang yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah Allah jauh sehingga aku harus berdoa dengan suara keras, atau Allah itu dekat sehingga cukup bagiku untuk berbisik saja. Jadi ketika ada orang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah jauh, fanunadihi, sehingga kita perlu bersuara dengan suara keras, aqaribun, atau Allah itu dekat, fanunajihi, sehingga cukup kita bermunajat. Maksudnya cukup dengan suara yang lemah, tidak dengan suara yang keras. Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawabannya apa? Fa inni qarib, aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini satu kaidah yang sangat agung yang memberikan kepada kita satu dasar pijakan betapa Allah itu dekat dengan kita. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan itu, sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang isinya adalah ada hambaku yang bertanya. Ada belasan ya. Dan setiap ada kalimat hambaku bertanya, maka kata dalam ayat itu biasanya berikutnya berbunyi kul. Katakanlah wahai Muhammad. Mereka bertanya kepadamu tentang ini. Katakanlah wahai Muhammad, jawabannya seperti ini. Contohnya, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah.
mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Apa kalimat berikutnya? Qul, katakanlah ya Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi katakanlah hilal itu adalah mawaqit linnas, petunjuk tentang waktu, tentang awal bulan. Ada lagi ayat yang sudah sering kita dengar, misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Apa kalimat berikutnya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas. Dalam arak dan judi itu ada dosa yang besar dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan banyak lagi ayat-ayat seperti itu. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Kul, katakanlah begini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul, katakanlah. Jadi di dalam Al-Quran banyak ayat yang bunyinya hamba-hambaku bertanya kepadamu, lalu ada kata, katakanlah wahai Muhammad begini. Kecuali kita membaca ayat 186 surah Al-Baqarah ini, maka tidak ada kata kul, tapi jawabannya langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak, Allah tidak mengatakan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Tidak ada kata kul, tidak ada kata katakanlah bahwa aku dekat, tapi Allah menjawab langsung, aku dekat. Jadi ada perbedaan dalam ayat-ayat ini. Setiap ayat yang di dalamnya hambaku bertanya, Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, jawablah wahai Muhammad bahwa begini loh. Tapi di ayat ini tidak ada. Allah langsung mengatakan, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Nah, masyarakat muslimin, maka bisa disimpulkan satu gambaran bahwa ketika ada hamba bertanya tentang sesuatu, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjawabnya. Seakan-akan ada perantara bahwa untuk menjawab ini, wahai Muhammad katakanlah begini. Untuk menjawab ini, wahai Muhammad katakanlah begini. Tetapi ketika pertanyaannya tentang apakah aku ini jauh atau dekat, apakah Allah itu jauh atau dekat, Allah mengatakan aku dekat. Tidak dengan mengatakan wahai Muhammad sampaikan kepada manusia bahwa aku dekat. Nah, ini beberapa penjelasan menegaskan bahwa susunan kalimat seperti ini yang jawabannya langsung Allah yang menjawab, itu menunjukkan betapa memang manusia itu sangat dekat kepada Allah, terutama ketika dalam keadaan berdoa. Jadi manusia itu sangat dekat kepada Allah ketika dia sedang berdoa. Maka di sini dikatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka perlu ada perhatian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa Allah dekat dengan hambanya, wa huwa qarbun khasun biman ya'buduhu wa yad'uhu. Jadi
kedekatan secara khusus bagi orang yang beribadah dan berdoa. Ya, di sini wa huwa qarbun khasun biman ya'buduhu wa yad'uhu. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan manusia ketika manusia itu beribadah dan berdoa kepadanya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an, firman Allah bahwa aku akan mengabulkan, itu jadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Kalau ada orang meminta sesuatu, Allah bisa saja mengabulkan apa yang dia minta. Mungkin manusia mengatakan tidak masuk akal, tapi kalau Allah mengabulkan, ya terjadi saja. Inilah qudratullah wa kamalu sam'ihi subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa dan maha mendengar hamba-hambanya yang berdoa. Dengan demikian, maka kalimat idza da'ani, aku akan mengabulkan hambaku jika dia berdoa kepadaku, fa fiha isyaratun ila anna min syarti ijabati du'a ay yakuna ad-da'i hadiral qalbi hina ma yad'u rabbah. Jadi kalimat lengkapnya kan, aku akan mengijabahi seorang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku, maka ini menjadi satu isyarat bahwa di antara syarat dikabulkannya doa adalah orang yang berdoa harus hadirul qalbi. Jadi dia berdoa dengan hati yang hadir, dengan hati yang sadar. Ya, karena ada hadis bahwa Allah tidak menerima doa dari orang yang berdoa dan hatinya lalai. Kadang orang berdoa apa, hatinya kemana? Antara lisan yang berdoa dengan hati itu kadang-kadang tidak sejalan. Orang berdoa begini minta ini, tapi hatinya juga tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Mungkin tak tahu hatinya sedang kemana, pikirannya mikir apa, doanya kemana. Sehingga di sini disebutkan bahwa di antara syarat dikabulkannya doa itu adalah kehadiran hati ketika berdoa. Jadi kita ini berdoa minta ini hati kita sadar, hadir ketika kita berdoa meminta sesuatu. Bukan ghafil, bukan lalai. Kemudian wasadiqan fi da'wati maulahu, dan dengan shadiq, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, serta mukhlisa, dilakukan dengan ikhlas, serta yang berikutnya ketika berdoa dia memang betul-betul sadar bahwa dia membutuhkan apa yang dia minta. Ya mungkin ada ya orang berdoa dan dia tidak sadar bahwa dia orang yang membutuhkan, artinya tidak serius itu. Maka kalimat doa ini kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa, Madura itu akan ada kata-kata semoga ya, mudah-mudahan. Tapi kalau teks doa dalam teks aslinya itu tidak ada kata mudah-mudahan, itu tidak ada. Coba cari doa yang semua kalimatnya kalimat perintah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Bukan ya Allah mudah. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan, kata-kata semoga itu tidak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami. Ya, kalimatnya perintah. Sekarang orang haji, ya. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura.
Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah, itu perintah. Jadi menekan. Kenapa? Karena kita butuh itu. Seseorang yang datang meminta bantuan dengan bawa proposal, maka dia tunjukkan bahwa dia betul-betul butuh loh ini Pak, ini harus ini Pak, ini harus ini, akan begini. Dia menunjukkan bahwa dia betul-betul membutuhkan bantuan itu. Jadi orang berdoa itu juga dengan sadar bahwa dia betul-betul mus'iran nafsahu bil iftiqari ila rabbi, dia sadar bahwa dia betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhannya. Jadi bagaimana dengan orang yang berdoa hatinya tidak sadar, ya, merasa tidak penting juga kok, artinya lalai itu ya. Jadi ini kalimat idza da'ani, jika mereka berdoa kepadaku, artinya dia berdoa dengan hati yang hadir, hati yang sadar. Dia juga mengerti dengan sadar sesungguh-sungguhnya bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, dengan segala ketundukan dan dengan segala keikhlasan. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, dan juga ini merupakan petunjuk dan dalil annallaha ta'ala yujibu da'wat da'i idza da'ahu, bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Hanya dijelaskan wala yalzam min dzalika ayyujiba mas'alatahu. Hanya saja jawaban Allah atas doa hambanya itu tidak mesti sesuai dengan permintaannya, tidak harus persis. Karena Rasulullah telah menjelaskan bahwa seorang yang berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa, akan diberikan kepadanya salah satu di antara pemberian, atau pasti dikabulkan. Tetapi bisa saja apa yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang diminta dan diberikan ketika di dunia. Artinya disegerakan itu diberikan apa yang diminta sebelum dia mati. Ada orang minta ini diberikan persis apa yang diminta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan apa yang diminta hambanya sebesar apapun permintaan itu. Jadi kalau minta kepada Allah, ya minta yang besar. Karena sesuatu yang kita anggap besar itu kecil juga bagi Allah. Rasulullah sampai mengatakan, jika kamu meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Kurang besar apa? Firdaus, surga itu besar Pak. Minta itu. Karena bagi Allah, apa yang kita anggap besar itu tidak besar bagi Allah. Dan bukan tidak mungkin bagi Allah. Kemudian yang kedua, qad yuakhiru ijabatal mas'alah liyazdada da'i tadarruan ila Allah wa ilhahan fid du'a. Bisa juga doa itu diberikan kepada Allah tapi tidak langsung. Ya tetap diberikan di dunia, tapi minta hari ini tidak diberi hari ini. Supaya apa? Supaya orang ini terus-menerus berdoa. Kan diperintahkan kalau kita berdoa itu berdoa terus, jangan berhenti. Kita minta ini, kok belum dikasih, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Allah sangat suka kepada orang yang bolak-balik datang dengan suaranya, menyebut nama Allah dan meminta pertolongannya. Allah sangat suka itu. Dulu ya pernah kita bahas ringkas di sini satu contoh, bahwa jika ada seseorang meminta dan langsung diberi, itu belum tentu karena yang memberi suka. Dan jika orang meminta lalu tidak segera diberi, bukan berarti karena orang yang diminta itu benci. Nah, saya ingat ya, kita dulu pernah membuat contoh. Ya, mesti contoh ini tidak menjelekkan siapa-siapa ya, hanya contoh saja. Ada seorang pengamen, suaranya jelek Pak, jelek banget.
Kira-kira apa? Langsung dikasih, Pak. Kenapa? Hah? Biar cepat pergi itu. Cepat-cepat kasih. Tidak banyak ngasihnya. Tapi kadang-kadang ada seorang pengamen, karena suaranya bagus, itu pemilik rumah atau orang yang dijadikan tempat ngamen itu tidak langsung ngasih itu. Biarkan sampai selesai dulu. Kadang begitu selesai masih bilang, tambah lagi mas lagunya. Tambah lagi lagunya. Begitu ngasih imbalan yang sangat besar. Jadi masyarakat muslimin, kita tidak membuat satu contoh berdasarkan doa begitu, tidak. Tapi hanya satu contoh saja. Kadang-kadang seseorang itu menunda pemberian pada orang lain bukan karena dia benci pada orang yang mau diberi itu. Kalau ada orang memberi sesuatu pada orang lain dengan cepat, bukan berarti juga bukan diartikan dia pasti suka dengan orang yang diberi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak langsung memberi apa yang diminta, bukan Allah membenci kepada orangnya, tapi di antara hikmahnya supaya orang ini semakin tunduk dan mengulang-ulang doanya, karena Allah suka pada orang yang bolak-balik datang dengan mengadu, dengan berdoa, dengan menyampaikan permintaan. Allah suka. Ada juga kalimat yang ditulis oleh orang-orang saleh sebelum kita. Sungguh aneh ada orang yang mengetuk-ngetuk tetangganya, meminta tolong, datang meminta tolong, datang minta tolong. Padahal manusia itu semakin sering dimintai tolong, semakin bosan dia membantu. Tetapi Allah semakin sering didatangi dan dimintai tolong, semakin suka Allah pada orang yang seperti itu. Lalu kenapa harus bersandar meminta tolong pada manusia? Padahal manusia itu kalau sering dimintai dia bosan dan bisa saja jengkel. Tapi Allah 24 jam kita datang bolak-balik ke sana, Allah lebih suka dan semakin suka. Kenapa? Karena kita merasa tidak mampu apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemberian berikutnya adalah bisa saja doa itu menjadi pahala yang tersimpan untuk diambil nanti pada hari kiamat. Dan pemberian yang ketiga atau jawaban Allah yang ketiga pada orang-orang yang berdoa adalah Allah menjaga orang yang berdoa ini atau menyelamatkannya dari satu keburukan. Orang berdoa minta harta, tidak diberi harta, tapi Allah menyelamatkannya dari penyakit. Kalau diberi harta kemudian sakit, hartanya juga untuk berobat. Tidak diberi harta tapi diselamatkan dari satu penyakit. Jadi Allah tidak memberikan sesuai dengan permintaan, tapi Allah menghindarkannya dari satu bahaya atau dari satu keburukan. Maka Allah mengatakan, uji budak wadat da'i. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Dan banyak syarat-syarat berdoa. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Senjata itu akan bermanfaat kalau yang punya tahu cara makainya. Orang punya senjata, setajam apapun senjata atau pedang, maka tidak ada gunanya kalau yang punya tidak tahu cara makainya. Tapi kalau orang punya senjata dan dia ahli memakainya, dia tahu caranya, barulah senjata itu akan membuahkan hasil. Sehingga ad-du'a silahul mu'minin, doa itu senjata seperti pedang bagi orang yang beriman, ya tergantung bagaimana memakainya. Bagaimana dia berdoa, bagaimana adab-adabnya, bagaimana caranya. Ketika seseorang bisa menggunakan senjata, kalau dia berdoa dengan adab-adab yang benar, dengan tata cara yang benar,
maka ya diterima, diijabahi. Jadi ada banyak tadi di antara sudah kita sebutkan menghadirkan hati, ya. Doa dengan serius, dengan sadar, kemudian mengulang-ulang. Doa itu diucapkan, diulang lagi, diulang lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, malam yasta'jil. Ya, seseorang itu berdoa dan dikabulkan doa selama orangnya tidak tergesa-gesa. Ketika Rasulullah ditanya apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa, beliau mengatakan ada orang yang berdoa, setelah sekian kali berdoa dia mengatakan percuma. Aku sudah berdoa berkali-kali tidak dikabulkan. Ya sudah, tidak usah berdoa aja. Nah, itu ketergesa-gesaan. Kalau kita membaca riwayat-riwayat misalnya Nabi Nuh alaihissalam itu mendoakan atas kaumnya karena dia didurhakai, maka dia mendoakan kehancuran bagi kaumnya. Antara berdoa sampai kaumnya hancur itu berapa tahun? Bukan dia mengatakan ya Allah hancurkan kaumku terus besok hancur, enggak. Ada proses buat kapal dulu. Nah, buat kapalnya itu lama, bertahun-tahun. Ada yang mengatakan prosesnya diawali dari menanam pohonnya dulu. Ketika diperintahkan untuk membuat perahu itu kan nanam pohonnya dulu, membuat perahunya. Berapa tahun? Setelah bertahun-tahun terjadilah banjir bandang, lalu umat yang durhaka ditenggelamkan. Antara doa hancurkan kaumku dengan kehancuran itu panjang. Tidak hari itu berdoa, hari itu terjadi. Dan kita bisa melihat banyak kisah tentang para nabi yang berdoa. Antara doa dan dikabulkannya itu dalam masa waktu yang panjang. Nabi Ibrahim berdoa meminta anak. Diberi anak usia berapa? 90 sekian tahun. Dan tidak berhenti berdoa. Maka berdoa itu diterima selama yang berdoa tidak tergesa-gesa. Jadi terus berdoa. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah di kuliah subuh sudah kita bahas, diantaranya adalah ada hal yang menghalangi terkabulnya doa, yaitu makanan minuman yang haram. Rasulullah bersabda tentang seseorang dalam keadaan safar, kusut masai, dia mengangkat dua tangannya, mengatakan Rabbi, Rabbi. Ini dua keadaan yang seharusnya membuat doa dikabulkan. Satu, dia musafir. Musafir itu doanya makbul. Dua, apa? Mengangkat dua tangan. Seharusnya orang yang mengangkat dua tangan doanya makbul. Berarti ada dua ini. Kekuatan seorang musafir plus mengangkat tangan plus mengucapkan ya Rabbi, mengulang-ulang. Berarti ada berapa? Tiga kekuatan berkumpul. Sudahlah musafir plus mengangkat dua tangan plus mengucapkan ya Rabbi, menyebut nama Allah, menyebut asmaul husna. Maka teorinya doanya diterima. Rasulullah mengatakan wa mat'amuhu haram. Sayangnya orang ini makanannya haram, minumannya haram. Dia tumbuh dengan hasil dari yang haram, bajunya didapat dengan cara yang haram. Fa anna yustajab. Ya, bagaimana doanya bisa diterima? Maka tetap saja Allah pasti akan mengijabahi doa, tetapi kita memiliki kewajiban untuk memenuhi etika. Bagaimana adab-adab dalam berdoa, termasuk yakin ya, yakin. Jadi ada satu ayat mengatakan
Jangan kau berdoa, ya Allah jika engkau kehendaki aku begini. Tapi katakanlah, ya Allah aku minta begini. Jadi jangan mengatakan misalnya dalam berdoa, ya Allah jika engkau kehendaki jadikanlah aku orang yang bisa umroh misalnya. Itu kalimatnya kurang yakin atau apa namanya tidak kuat kalimatnya. Ya bilang saja, ya Allah jadikan aku orang yang mampu umroh. Ya Allah jika engkau kehendaki, ya kalau enggak ya udah enggak apa-apa kan begitu. Jadi dengan azam ya, dengan satu tekad, dengan satu kekuatan dan dengan keyakinan bahwa pasti doa itu akan diijabahi. Kalau berdoa jangan mikir nanti makbul apa enggak ya makbul gitu aja. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, maka di antara rahasia-rahasia dalam ayat tentang doa ini, pertama bahwa untuk berdoa itu yang diperlukan nomor satu adalah at-tauhid. Jadi harus bertauhid. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, juga pemberitahuan bahwa doa sebagai ibadah yang sangat utama itu ternyata ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan. Untuk berdoa apa yang diperlukan? Tidak perlu apa-apa kan? Tidak harus di tempat yang mewah, tidak harus begini, tidak harus berpakaian bagus, tidak ada syarat bahwa ibadah yang sangat utama itu innama huwa raf'ul yadain ma'a qalbin sadiq wa tas'alu hajatak. Anda untuk berdoa itu hanya diperlukan mengangkat kedua tangan dengan hati yang sungguh-sungguh lalu ucapkan permintaanmu. Itu saja. Doa itu ibadah yang sangat-sangat mulia, sangat utama. Dan untuk itu tidak diperlukan macam-macam. Cukuplah angkat kedua tanganmu, hati dengan sungguh-sungguh minta, dan ucapkan apa yang kamu minta. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Sehingga ada seorang alim di antara at-tabi'in mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu telah masuk dalam satu mihrab, maka engkau bisa meminta apapun yang kamu minta pada Tuhanmu. Walaysa bainaka wa bainahu hijabun wala turjuman. Bahkan antara kamu dan Tuhanmu itu tidak ada penghalang, serta untuk berdoa itu tidak perlu penerjemah. Allah Subhanahu wa taala maha tahu apakah doa itu harus bahasa Arab. Zamannya Nabi Adam itu bahasa apa kita tidak tahu. Zamannya Nabi Nuh bahasa apa kita tidak tahu. Pada zaman Bani Israel ada bahasa Israel, ada bahasa ini, ada bahasa ini. Apakah mereka berdoa dengan bahasa mereka tidak diterima? Diterima. Ada bahasa Ibrani, ya, kitab Taurat. Bahasa Ibrani. Ada bahasa ini. Dulu di Persia ada bahasa Persia. Ada bahasa Arab. Apakah Allah tidak paham kalau orang berdoa asal Arab? Paham. Maka masyarakat muslimin rahimah dikatakan wala turjuman, bahkan berdoa kepada Allah tidak perlu kok kita pakai penerjemah. Berbeda ketika kita berhadapan dengan seorang yang tidak tahu bahasa kita perlu penerjemah. Tapi kepada Allah tidak perlu penerjemah. Minta saja. Adapun kita mantap dengan doa yang ada di Al-Quran, hadis silahkan. Tapi bahasa seseorang yang berdoa dengan bahasa selain bahasa itu, Allah pun mengerti. Dan Allah mengijabai. Kenapa? Itu sudah kita sampaikan. Nabi Nuh apa bahasa Arab? Kita tidak tahu kan bahasa mereka apa. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Bani Israel, kemudian kaum-kaum yang lain. Mereka berbeda-beda bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memang dengan berbeda-beda bangsa dan suku dan dengan perbedaan lisan. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum
wa alwanikum. Wa min ayatil lailu wan naharu wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bahwa di antara tanda kebesaran Allah adalah perbedaan warna dan lisanmu. Sehingga kalau kita berdoa sesuatu, pengen sesuatu, tidak tahu bahasa Arabnya, ya sudah pakai bahasa apa? Ya bahasanya sendirilah. Tidak tahu bahasa Indonesianya, bahasa apa? Bahasa Madura lah gitu, bahasa Jawa. Dan masyarakat muslimin rahimullah, hanya memang kalau doa-doa dari Nabi itu, karena Nabi itu memiliki istilahnya jawami'ul kalim ya. Nabi itu kalau berdoa, doanya singkat tapi maknanya menyeluruh gitu. Tidak khusus. Ada doa-doa yang khusus ketika perang, tapi apa yang diajarkan Nabi, doa Nabi itu kan simple, singkat, tapi maknanya itu menyeluruh. Apalagi kalau kita baca Al-Quran misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu dikabulkan kan selesai itu. Dunia baik, akhirat baik, selamat dari neraka, beres. Maka disebut dengan doa apa? Doa sapu jagat, atau istilah dari mana itu. Dan biasanya doa ini kalau orang berdoa ditaruh di paling belakang. Setelah semua baru terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kalau dulu ya. Dulu itu kalau ikut acara, kemudian ada yang memimpin doa, itu yang ditunggu itu Pak. Yang ditunggu apa? Rabbana atina, selesai sudah berarti ya. Kalau udah doa panjang, begitu. Rabbana atina fid dunya, selesai berarti. Karena itu ditaruh paling belakang, menutup semuanya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, dan maka dikenal dengan doa sapu jagat itu. Dunia kena, akhirat kena. Ya kembali bahwa kita ini bebas mau berdoa dengan doa. Kita doa itu tidak ada kaidah harus bagaimana, tapi adab-adabnya ada. Tapi kita minta apa, kemudian dengan bahasa apa, itu terserah saja. Hanya sebagian orang mengatakan lebih anteng, lebih tenang dengan doa-doa yang maksur, yang ditemukan pada hadis, yang ditemukan di Al-Quran, karena doa-doa yang diajarkan Nabi itu biasanya tidak panjang tapi dia bisa mencakup seluruhnya. Cobalah lihat misalnya, apa yang diajarkan untuk kita ucapkan ketika malam Lailatul Qadar? Pendek kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Pendek. Tapi kan maknanya jika kemudian kita diampuni, Pak, lalu urusan apa lagi yang lebih penting dari itu? Rezeki seret karena banyak dosa. Ya. Alam ini terjadi banyak bencana karena banyak dosa maksiat. Banyak musibah, banyak hukuman, banyak murka Allah. Kenapa? Karena dosa. Kalau semua dosa diampuni terus selesai kan semuanya. Rezeki lancar lagi, alam terbentuk dengan baik. Maka dikatakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Jika kamu beristighfar minta ampun, Allah akan turunkan hujan dari langit. Bahkan ketika orang sholat istisqa pun yang diminta ampunan. Kembali bahwa doa-doa yang diajarkan Nabi itu doanya biasanya pendek, tapi cakupannya sangat luas. Kalau kita mau berdoa dengan doa kita, dengan bahasa kita, ya tidak apa-apa. Ada perbedaan lagi, contohnya Isya ya. Ketika Idul Fitri, biasanya diucapkan di kalangan para sahabat, taqabbalallah minna wa minkum. Allah menerima amalmu dan amalku. Selesai. Pendek sependek itu kan. Tapi maknanya luas banget itu. Nah, kemudian bikinan kita bagaimana? Doa bikinan kita itu. Oh panjang itu Pak. Mulai dari
puisi dulu. Ketika matahari telah terbenam. Apalagi itu ya. Panjang itu. Apa penutupnya? Mohon maaf lahir dan batin. Setelah sekian panjang itu, terakhir hanya mohon maaf itu doang. Panjang banget. Tapi Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kan maknanya sangat luas. Jadi ini masalah bagaimana kita berdoa bahwa laisa bainaka wa bainahu hijabun wala turjuman. Antara kamu dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada hijab, dan tidak perlu ada seorang penerjemah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka terakhir adalah bahwa al-arifun ya, para ulama, mereka menyampaikan satu pendapat sesungguhnya merupakan keuntungan yang besar jika Allah tidak membiarkanmu sendirian. Ya. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Karena kalau Allah membiarkan kita sendirian mengurusi urusan kita, tidak akan ada yang selesai. Kita tidak akan mampu, Pak, mengurusi sekecil apapun, tidak akan mampu jika Allah melepaskan kita mengurusi urusan kita. Maka ada doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau membiarkanku sendiri meskipun sekejap mata. Kenapa? Sekejap mata Allah tidak membantu kita, hancur kita, Pak. Bahwa setiap saat kita perlu bantuan Allah, sehingga sungguh sangat mulia, sangat beruntung jika Allah tidak membiarkanmu sendirian. Tapi Allah selalu menjaga, mengawasi, menolong, menyelamatkan, dan semua itu diperlukan doa dengan keyakinan bahwa Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan kita tutup dengan penjelasan bahwa ayat itu, ayat 186 Al-Baqarah, itu berada di tengah-tengah antara masalah puasa. 183 sampai 185 Al-Baqarah itu perintah tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Sampai 185. 187 tentang tata cara berpuasa. Dari terbenam, dari membedakan benang hitam dan benang putih, diperbolehkan bergaul di malam hari dengan istri, kemudian iktikaf. Nah, di tengah-tengah antara ayat yang membicarakan puasa, ada ayat tentang doa. Ya, kita ulang, 183, 185 itu perintah puasa, terutama Ramadan. 187 tentang bagaimana tata cara berpuasa. Nah, di tengah-tengah ini ada ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang para ulama tafsir mengatakan bahwa puasa itu di antara tempat doa mustajabah. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa, maka puasa itu juga menjadi waktu dan momen yang membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah ta'ala di kaidah berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.